Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dengan renungan harian bersama dengan Suster Haka. Salam cinta belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus dan penuh semangat. Hari ini Sabtu 17 September 2022 merupakan pekan biasa ke-24. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Mari kita membuat tanda salib kemenangan Kristus untuk memulai renungan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa menjaga hati kita agar menjadi lahan yang subur, yang dapat menyambut, mengerti, menyimpan sabda Tuhan. Juga membiarkan Tuhan membentuk dan menumbuhkan seturut caranya, sehingga pada waktunya akan menghasilkan buah. Tumbuh baik dan menghasilkan buah adalah panggilan kita setiap murid Kristus. Dan untuk dapat tumbuh baik,
Selain dibutuhkan kemauan atau untuk tumbuh, dibutuhkan pupuk, air, bibit yang unggul, diperlukan juga kerjasama dengan rahmat Tuhan sendiri. Maka kita perlu mendengarkan, mengenali cara Tuhan membimbing dan mengarahkan hidup kita lewat sabdanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bulan Kitab Suci Nasional ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin bertumbuh, semakin mengenali cara Tuhan mengarahkan dan membentuk kita. Allah telah menaburkan iman, harapan, dan kasih kepada kita. Maka mari kita rawat hati kita uri-uri agar menjadi lahan yang subur, sehingga menjadi tempat untuk perkembangan iman, harapan, dan kasih kita. Dan akhirnya kita dapat menghasilkan buah. Hidup kita menjadi semakin lebih baik dan benar, baik di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa. Bapa Pemurah, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Engkau terus menghendaki kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, dan Engkau memanggil kami untuk mendengarkan bimbingan-Mu lewat sabda-Mu. Mampukan kami agar kami tetap setia, membuat hati kami menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan sabda-Mu, sehingga menghasilkan buah dalam kehidupan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Jadikan hati kita kebun terberkati untuk bertumbuhnya benih-benih keutamaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Tetap semangat, Tuhan memberkati.